laundry, belanja mertua, belanja orang tua kan nggak bisa dikalkulasi. Ayo ya, kasih tahu Jimmy. Untuk mertua dan istri itu nggak usah disebutin. Kayak misalnya saya pun sama, istri anakku ya seperti. Kayak kebutuhan, untuk kebutuhan kita hidup, contoh gitulah, untuk kebutuhan hidup. Nah, itu hanya untuk Jimmy. Ya, enggak gitu. Karena yang kerja kan Jimmy, kan gitu dong. Saya kerja untuk keluarga, Mister. Nah, Bukan untuk 1-2 orang, enggak. ya itu sih harus dipertanyakan selama ini Jim. Itu dulu saya itu tanya apa ya? Hasilnya misalnya segini, saya nggak sebutin karena itu rekam segini. Sekarang ini sudah tanahnya nambah dan modalnya itu besar dan harusnya kurang-kurangnya itu hasilnya itu segini. Katakan misalnya, dulu aku cuma 20 kurang-kurang toh. Sekarang berapa kan bisa dihitung sendiri. Tapi hasilnya itu tetap segini. Loh, kalau misalnya aku gaji, sing untung itu sing digaji. Jadi lebih baik ini, aku tak kerja aja. Tak kerja sama Pak Yoyo aja. Punya tanah, punya bangunan, saya tak kerja. Sama Anda, tak apa-apa saya. Itu lebih aman. Jadi kembali lagi, yang dibutuhkan itu adalah etika. Kurang. Saya kok oleh bank kayak bayar kan. Itu harus duit deh. Yang saya bayar, anakku mungkin nggak sekolah. Baby Melayu, Arik Melayu. Ya kalau saya sama aja, misalnya kalau saya nggak dapat uang ya orang tua mertua saya mati misalnya. Nah, itu. Makanya kan nggak perlu sebut katanya tadi kan. Ya nggak usah sebut misalnya. Ya nggak usah sebut. Kalau saya tujuannya cuman kita ini kan barter misalnya ya. Ya. Tenaga dibarter sama uang ya. Hmm. Waktu saya, tenaga saya itu saya barter dengan uang. Kalau saya harus memikirkan yang planning, harusnya saya usaha sendiri dong, ngapain saya kerja. Itu harusnya dari awal sudah dipikirkan. Kalau kayak gitu di awal maka dari itu saya kan dari awal kan cuman gajian ini mister. Saya kan berawal dari sini tukang taman ini. Dapat gaji 3.500.000. Lalu ditambahin pekerjaan, nanti dijanjikan komisi bla bla bla. Song semuanya. Jadi income saya berkurang tapi tanggung jawabnya masih. Saya sebagai pemilik kehidupan saya ya saya bisa milih dong. Saya kan merdeka atas hidup saya sendiri. Ya itu jadi berpolitik. Gak apa-apa kita berdebat ya. Sharing aja misalnya. Ya gak apa-apa. Iya. Saya tidak pernah meninggalkan motor, saya tidak pernah meninggalkan guru saya. Kenapa gitu? Meskipun sampai elek pun, etika saya sudah dibesarkan dan terima dari awal. Itu namanya hukum karma. Jadi perjumpaan dengan Jimmy itu tidak pernah diatur oleh saya. Tapi sudah dijodohkan, sudah dijalani. Meskipun saya di penjara sama ayah saya tidak pernah di penjara. Ayah saya yang main di penjara. Gak masalah saya. Tanggap itu adalah bukan berarti terus karma saya jelek, bukan. Berarti saya itu punya kekuatan yang besar yang harus saya gunakan untuk menyadarkan orang tua saya. Meskipun tak. Selain itu gak tak pikiran ya. Kok bisa bisnis kurang-kurang? Ya gak tahu. Gitu kan. Kalau kapitalisme beda. Ini kan monarki seperti itu. Jadi orang itu memahami, oh saya berada di negara ini dan memang rajanya ini. Gitu. Kalau kapitalisme beda. Ya apa caranya orang bisa dibeli dengan uang? Gitu. Jadi akhirnya apa? Itu yang merusak. Jadi oh iya, lek aku diajari ilmu melok ini, lah nek wis kuat, aku iso kok merdeka. Bisa punya pilihan kok saya merdeka. Iya, enggak gitu dong mister. Namanya orang hidup itu kan dari lahir, dari dia bisa berjalan itu dia harus punya pilihan.
dia pilih kanan kiri maju mundur pasti ada dua pilihan. Ya kalah nih gitu. Ownernya pasti kalah. Bukan kalah dan menang ini Mister. Iya. Ini enggak, bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan kan gitu. Pilihannya itu berdasarkan uang atau berdasarkan hukum alam dan hukum karma itu toh. Kalau situasi saya berdasarkan barter uang. Hukum negara. Iya. Ya itulah. Jadi orang itu makanya tidak bisa, mungkin yang satu-satunya yang negara bisa ngomongin cuma Korea Utara sama Rusia yang tidak bisa dimasukin oleh kapitalisme. Kalau kayak gitu pasti dibeli kabeh. Ya saya dituku. Ani piro sih kok? Iki lho saya duit. Padahal duit itu ciptaan manusia. Tapi hubungan itu ciptaan Tuhan.